Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema identifikasi masalah dalam penelitian tindakan kelas. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan saya terlebih dahulu sebagai Rahmatullah Tawanila, Abdinak sebagai moderator. Selanjutnya, teman-teman pemateri, monggo dipersilakan untuk memperkenalkan nama kalian. Baiklah, saya Riyadi Rahmawati Asnadi sebagai pemateri. Saya Sukaina Zen sebagai pemateri. Saya Abdul Razak sebagai pemateri. Aja kita masuk kepada pembahasan awal. Next. Pembahasan di sini kami membagi ada 4 sub pembahasan. Bagian A yakni masalah yang dapat dikaji melalui penelitian tindakan kelas. Bagian B identifikasi masalah. Bagian C analisis masalah, dan bagian D contoh identifikasi masalah pada penelitian tindakan kelas. Next. Kita masuk kepada pembahasan awal, yaitu bagian A, masalah yang dapat dikaji melalui penelitian tindakan kelas. Masalah yang dapat dikaji melalui penelitian tindakan kelas ini dibagi menjadi 7 masalah. Yang pertama, masalah yang berkaitan dengan pembelajaran sehari-hari. Di sini saya mengambil suatu kutipan dari seorang penulis Mills 2000. Beliau mengatakan bahwa masalah yang dapat dikaji melalui PTK atau pendidikan tindakan kelas adalah masalah-masalah yang dimana guru merasa sangat familiar karena seringkali terjadi, yaitu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Sebagai contoh diantaranya seperti kurangnya keaktifan siswa dalam kegiatan diskusi. Yang pertama, yang kedua, rendahnya motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, siswa kurang mampu mengerjakan latihannya. Seperti kayak gitu, poin pertama, masalah yang berkaitan dengan pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya, pada nomor 2, yaitu cakupan masalah tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Di sini saya akan jelaskan sedikit bahwa pendidikan tindakan kelas tidak diarahkan untuk mengkaji masalah-masalah yang cakupannya terlalu luas, sehingga di luar kemampuan guru untuk merancang dan melaksanakan tindakan guna memperbaiki yang diharapkan. Jadi untuk poin kedua ini, peran guru ini tidak harus mengkaji masalah-masalah yang secara universal, akan tetapi secara rinci gitu, itu perannya guru seperti itu. Terus poin ketiga, sesuai kemampuan guru. Sesuai kemampuan guru di sini bahwa dalam sebuah tulisan yang dimuat pada Pelangi Pendidikan dikemukakan beberapa literatur bahwa jika ketiadaan buku yang menyebabkan siswa sukar membaca kembali materi pelajaran dan mengerjakan PR di rumah, Anda tidak perlu melakukan pendidikan tindakan kelas. Dengan ini, belikan buku masalah tersebut akan terpecahkan, dan itu di luar kemampuan Anda dengan perkataan lain. Maksudnya apa di sini? Bahwa ketika siswa sukar, maksudnya tidak kurang dalam semangat belajar di rumah, jadi kita memberikan atau memberikan suatu PR kepada siswa tersebut sehingga ada aktivitas di rumah tersebut, seperti kayak gitu. Yang keempat, masalah yang strategis. Masalah yang strategis ini di mana tuh dapat dinilai apakah tindakan
perbaikan yang dilakukan yang dilakukan itu memang prinsip dan berkontribusi bagi sebagian besar siswa dalam kerangka perbaiki pembelajaran. Contohnya menyelesaikan soal-soal latihan tentu merupakan hal prinsip karena berkaitan langsung dengan capaian hasil belajar siswa. Nah, seperti kayak gitu. Next. Yang kelima, masalah yang membutuhkan penanganan yang relatif segera. Salah satu ciri pendidikan tindakan kelas adalah bahwa tindakan kelas itu merupakan cara pemecahan masalah yang hasilnya dapat dipergunakan langsung untuk memperbaiki pembelajaran. Seperti kayak gitu. Terus kita masuk di poin selanjutnya, biar cepat aja nanti baru kita masuk pada sisi diskusi. Kalau teman-teman paham kita monggo kita sharing gitu. Yang keenam, masalah yang dikembangkan harusnya nyata. Jadi pendidikan tindakan kelas menghendaki hasil yang nyata dan dalam waktu yang singkat dapat dipergunakan langsung untuk memperbaiki pembelajaran. Oleh sebab itu, masalah-masalah yang dapat dikaji melalui pendidikan tindakan kelas adalah masalah yang benar-benar nyata yang memungkinkan guru dapat secara jelas menentukan tindakan perbaikan. Ya, seperti kayak gitu. Dan yang terakhir, memerlukan penanganan secara berkelanjutan. Jadi poin terakhir ini merupakan salah satu ciri pendidikan tindakan kelas, yaitu adanya siklus yang berkelanjutan. Siklus ini memungkinkan guru menentukan cara dan langkah perbaikan sekaligus menilai tingkah keberhasilan cara yang ditempuh pada setiap siklus tertentu dan selanjutnya menyempurnakan tindakan perbaiki jika hasil yang dicapai belum optimal. Ya, seperti kayak gitu materi yang dapat saya sampaikan mengenai masalah yang dapat dikaji melalui penelitian tindakan kelas. Selanjutnya monggo teman-teman. Baiklah, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Teman-teman tidak asing juga ya dengan kata identifikasi masalah itu. Yang disebut dengan identifikasi masalah itu inventarisasi atau proses pengenalan suatu masalah yang akan diteliti. Jadi kita sebelum melakukan penelitian kita juga harus mengumpulkan beberapa fakta yang terkait tentang masalah yang akan diteliti. Tadi sudah disebutkan dan sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya bagaimana sih cara mengidentifikasi masalah, yaitu kalau di PTK sendiri atau di penelitian tindakan kelas itu masalah harus berasal dari kelas atau di lingkup suatu pembelajaran pendidikan. Dan masalah itu yang dikaji tidak terlalu luas juga tidak terlalu sempit. Pertama, kita mengumpulkan fakta memang harus dari beberapa referensi. Selanjutnya dari beberapa referensi kita identifikasikan lagi, kita spesifikkan lagi. Selanjutnya dilandasi oleh data-data otentik, logis, rasional, dan ditemukan penyebabnya dari masalah tersebut. Jadi kesimpulan dari identifikasi masalah itu adalah proses dari hasil pengenalan suatu masalah yang akan diteliti. Seperti itu. Nah, di sini setidaknya ada 5 kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah masalah dapat diangkat untuk menjadi masalah PTK atau penelitian tindakan kelas. Kelima kriteria tersebut sebagai berikut, yaitu masalah berasal dari kelas yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri yang pertama, dan masalah juga tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit,
Yang ketiga, dilandasi dengan data autentik, yang dimaksud yaitu dengan data yang logis, rasional, dan ditemukan penyebabnya. Yang kelima, ada kemungkinan untuk diselesaikan melalui tindakan di kelas. Dan yang keenam, penting untuk segera diselesaikan. Baiklah, selanjutnya. Ya, terima kasih kami sampaikan pemateri atas nama Ria Dewi Rahma. Selanjutnya, pemateri selanjutnya, monggo. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis masalah. Setelah teridentifikasi sejumlah masalah, selanjutnya dianalisis untuk menentukan tingkat kepentingannya dan dampaknya terhadap pembelajaran. Analisis masalah perlu dilakukan untuk memberikan penekanan yang memadai terhadap pentingnya masalah. Analisis masalah melibatkan berbagai jenis kegiatan, termasuk diskusi antara guru sebagai peneliti dengan teman untuk menentukan masalah secara tepat dan mengetahui tindak lanjut, perbaikan, atau pemecahan yang diperlukan. Oleh karena itu, analisis masalah harus dilakukan secara cermat agar dapat menentukan tindakan secara tepat dan memperoleh perubahan atau peningkatan sebagai hasil tindakan yang akurat. Tidak perlu ditekankan lebih kuat lagi bahwa analisis masalah perlu dilakukan secara cermat, sebab keberhasilan pada analisis masalah akan menentukan keberhasilan keseluruhan proses pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Jika penelitian tindakan kelas berhasil dilaksanakan dengan membawa kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh guru, murid, dan sekolah, maka keberhasilan ini akan menjadi motivasi bagi guru untuk meneruskan usahanya di masa-masa yang akan datang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada materi yang keempat. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan apa yang dibahas tadi. Jadi saya menjelaskan tentang contoh identifikasi masalah pada penelitian kelas. Oke, jadi identifikasi masalah adalah kegiatan pendeteksi, melacak berbagai aspek permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian dan masalah yang akan diteliti. Contoh identifikasi masalah, misalnya dari judul penerapan pendekatan partisipatif dalam peningkatan prestasi belajar bahasa Inggris siswa kelas 8 SMP negeri pokoknya gitulah, salah satu sekolah misalnya di Bandung tahun 2009. Baik, dari judul tersebut dapat diidentifikasikan ada beberapa masalah di sini, atau misalnya ada 7 masalah. Yang 7 masalah itu, yang pertama misalnya, dari judul tadi kan kita menemukan masalah. Jadi judulnya masalahnya itu yang pertama rendahnya prestasi belajar bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, rendahnya motivasi siswa. Yang ketiga, pembelajaran bahasa Inggris belum komunikatif. Kemudian yang keempat, belum ditemukan strategi pembelajaran yang efektif. Yang kelima, belum ada kolaborasi antara guru dan peserta didik. Yang keenam, pendekatan yang digunakan masih konvensional. Kemudian yang ketujuh, pendayagunaan sumber belajar belum optimal. Nah, jadi itu adalah contoh dari identifikasi masalah. Dari beberapa yang dijelaskan tadi, yang terakhir kita mendapatkan contoh identifikasi masalah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada materi kami sampaikan. Dari penyampaian atau paparan dari pemateri tersebut, dapat kita ambil benang merah sebelum kita close mic kita pada perkuliahan kali ini, bahwa penelitian tindakan kelas ini merupakan salah satu bentuk cara untuk kita membuat suatu terobosan baru yang dimana itu dapat membuat suatu solusi yang dihadapi oleh permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh pemateri sekalian, bahwa dengan penelitian tindakan kelas ini kita dapat menemukan suatu
masalah dan kita dapat membuat suatu jawaban atau solusi dari masalah tersebut ya. Dan kita dengan solusi tersebut sehingga muncullah suatu perubahan-perubahan yang baru dalam tindakan kelas atau dalam proses pembelajaran tersebut. Ya, mungkin ini yang dapat kelompok kami sampaikan akhir dari perkuliahan kali ini, bahwa kita semua di sini belajar. Jadi apabila kalau ada yang salah dari kami, mohon dilengkapi, dan kalau apabila belum paham, langsung aja kita diskusi bareng bersama dosen kita dan teman-teman sekelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.